Sebagaimana pertemuan, pastilah di sana ada perpisahan. Dan sebagaimana manusia hidup, pastilah akan merasakan mati pada waktunya. Begitu juga dengan Ka'bah, sebagaimana ia dibangun, pasti akhirnya akan dihancurkan juga di hari menjelang kiamat nanti. Di hari menjelang tiupan sangkakala pertama dibunyikan, ada seorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Sejak saat itu, Ka'bah tidak akan pernah lagi diperbaiki untuk selamanya. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, terdapat kisah tentang Nabi Isa yang berperang melawan Dajjal dan juga melewati peristiwa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Saat itu, seluruh umat manusia menjadi muslim dan berkelakuan baik. Tidak ada kejahatan, semuanya aman, hidup damai di bawah kepemimpinan Nabi Isa alaihi salam. Namun satu hari Allah takdirkan Nabi Isa wafat dan mulailah perlahan-lahan bumi ini kacau kembali. Orang-orang mulai kembali berbuat kerusakan dan banyak yang mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya, semakin hari keadaan dunia semakin rusak dan semakin dipenuhi oleh orang-orang yang munafik. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan tanda-tanda kiamat selanjutnya, yaitu munculnya hewan bernama Dabbah. Hewan ini muncul dari dalam perut bumi dan bisa berbicara layaknya manusia, memiliki bentuk yang sangat aneh. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata bahwa Dabbah adalah hewan yang memiliki rambut dan bulu dengan semua warna. Dabbah ini bentuknya sangat menyeramkan, dengan tanduk-tanduk yang menonjol, dan di antara tanduknya terdapat suatu jarak yang cukup besar untuk diduduki oleh seseorang. Artinya, binatang ini memiliki postur tubuh yang sangat besar dan menakutkan. Ada juga riwayat dari Ibnu Zubair radhiyallahu anhu yang menggambarkan telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk kijang, panggulnya seperti panggul kucing, kakinya seperti kaki unta, dan ekornya mirip ekor kambing. Selain itu, di antara sendi-sendinya berjarak sekitar 12 hasta atau sekitar 540 cm. Dabbah memiliki tugas penting pada saat itu, yaitu memberikan tanda atau penanda kepada orang-orang yang beriman serta kepada orang-orang yang tidak beriman. Dengan demikian, jika kita hidup di zaman tersebut, kita dapat langsung mengetahui status keimanannya hanya dengan melihatnya. Dabbah memberikan tanda pada manusia sebagai pembeda antara orang beriman dan orang kafir. Setelah kemunculan Dabbah, tanda-tanda kiamat selanjutnya muncul dengan gempa bumi yang terjadi di mana-mana secara berkelanjutan. Fenomena ini menjadi suatu pertanda yang memunculkan kekhawatiran dan kepanikan di kalangan manusia. Gempa-gempa tersebut menjadi bagian dari serangkaian peristiwa alam yang tak terduga dan memunculkan kekacauan di seluruh dunia. Selanjutnya, tanda kiamat lainnya adalah munculnya api dari kawah Aden yang terletak di Yaman Utara. Api yang menjulang tinggi tersebut memberikan gambaran dan kekuatan alam yang luar biasa dan menakutkan, menyebabkan kerusakan yang parah dan kehancuran di sekitarnya. Kemudian, tanda kiamat yang sangat mengejutkan adalah matahari terbit dari arah barat. Ini adalah fenomena yang sangat tidak lazim dan menakjubkan, yang setelah dramatis melanggar hukum alam yang telah dikenal manusia selama ribuan tahun. Namun sebelum terjadinya terbitnya matahari dari arah barat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meniupkan angin lembut yang melewati ketiak setiap manusia. Angin ini memiliki kekuatan maha kuasa yang mampu mematikan seluruh manusia, kecuali yang telah ditetapkan oleh Allah. Hanya manusia-manusia terburuk yang akan tersisa di bumi setelah peristiwa angin tersebut, yang kemudian menyaksikan datangnya hari kiamat. Di dalam peristiwa angin tersebut, sebagian para ulama memperkuat argumen mereka dengan mengutip dalil-dalil yang menegaskan bahwa pada saat itu orang-orang yang beriman telah meninggal semua, dan yang tersisa hanyalah orang-orang yang ingkar kepada Allah di muka bumi ini. Konsekuensinya,
wilayah Ka'bah dan Masjidil Haram tidak lagi dikunjungi karena yang melintas di muka bumi hanyalah orang-orang kafir. Jadi ketika itu Ka'bah ini tidak ada yang menjaga, bahkan sama sekali tidak ada yang peduli. Ketika Ka'bah dibiarkan tanpa pengawasan dan tidak ada yang peduli, maka muncul satu individu yang dikenal dengan julukan tertentu. Orang ini berasal dari Habasyah, atau yang saat ini merupakan negara Ethiopia. Dia adalah orang kulit hitam dengan tubuh kecil atau kurus, kaki agak bengkok, dan betis yang kecil. Orang inilah yang diyakini akan menjadi penghancur Ka'bah. Dia membawa sekop dan linggisnya menuju Ka'bah, kemudian mulai menghancurkan strukturnya dengan mencabut batu satu persatu hingga merata. Sebagian para ulama juga mengemukakan alasan mengapa individu dari suku kota Habasyah tersebut menghancurkan Ka'bah. Mereka berpendapat bahwa saat itu beredar rumor bahwa di bawah Ka'bah tersimpan harta yang berlimpah. Oleh karena itu, individu tersebut membawa sekop dan linggis. Linggis tersebut kemungkinan digunakan untuk membuka satu persatu batu Ka'bah, sementara sekopnya untuk menggali tanah di bawahnya. Ketika peristiwa perusakan Ka'bah terjadi, orang-orang di sekitar tidak ambil pusing. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk yang ada hanyalah orang-orang kafir. Jika masih ada orang beriman, tentu mereka akan melawan dan menghadang aksi pengerusakan tersebut. Peristiwa ini diyakini akan terjadi menjelang terbitnya matahari dari arah barat, yang menandakan kedekatan hari kiamat. Rasulullah SAW pernah menyebutkan ciri-ciri dari kelompok tersebut. Dikatakan bahwa pemimpinnya berkulit hitam, berlangkah lebar, bagian ubun-ubunnya tidak berambut, ada kebengkokan pada bagian tangannya, dan kedua paha saling berjauhan satu sama lain. Selain itu, diceritakan bahwa Zu Aswaikotain memiliki betis yang kecil. Hal itulah yang membuatnya dijuluki dengan Suwaikotain, atau pemilik dua buah betis yang kecil. Julukan tersebut dibuat oleh Rasulullah berdasarkan ciri fisiknya. Satu riwayat hadis dari Abdullah bin Amru menggambarkan bagaimana Zu Aswaikotain menghancurkan Ka'bah dengan merampas perhiasan Ka'bah, melepas kain penutup Ka'bah atau kiswah, hingga merusak Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah dihancurkan oleh Zu Aswaikotain dari Habasyah, perhiasannya dirampas dan dilepaskan kain penutupnya. Seakan-akan aku melihat kepalanya botak dan bengkok tulang-tulang persendiannya. Ia menghantam Ka'bah dengan cangkul dan sekopnya. Hadis riwayat Ahmad. Isnad hadis di atas disebut jayyid dan kuat. Pasalnya, keterangan di atas diperkuat oleh sabda Rasulullah yang dinukil dalam kitab hadis Abu Dawud di dalam bab An-Nahyu An-Tahyij Al-Habasyah. Diceritakan bahwa kelompok tersebut juga berhasil mengeluarkan harta terpendam yang ada di Ka'bah. Biarkanlah orang-orang Habasyah sebagaimana mereka membiarkan kalian. Sesungguhnya hanya Zu Aswaikotain dari Habasyah yang akan mengeluarkan harta simpanan Ka'bah. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemunculan pertama Zu Aswaikotain terjadi pada masa Nabi Isa alaihi salam, dan kemudian diutus kembali ke bumi pasca kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj untuk menghancurkan Ka'bah. Meski demikian, setelah kebinasaan Ya'juj dan Ma'juj, manusia sempat mendapatkan ketentraman dan kelimpahan rezeki kembali. Sobat beriman, lalu bagaimanakah perilaku buruk manusia akhir zaman itu? Yang pertama, hilang rasa malunya. Manusia akhir zaman sudah tidak memiliki rasa malu lagi. Di antara sifat yang menunjukkan hal itu, sebagaimana sabda Rasulullah, ialah perihal manusia yang dengan terang-terangan melakukan perbuatan zina. Bahkan ia melakukan itu di tempat terbuka, seperti di jalanan umum yang biasa dilewati oleh banyak orang. Rasulullah SAW bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangannya, tidak hancur umat ini sehingga datang satu masa seorang lelaki mendatangi perempuan, kemudian ia menghamparkan kasur untuknya di jalanan. Kemudian datang seorang mulia dari kaum itu mengatakan, 'Wahai fulan, andai engkau menyembunyikannya di balik tembok ini.'" Hadis riwayat Ahmad. Yang kedua,
tidak peduli halal haram. Perilaku lain yang dilakukan manusia akhir zaman ialah mereka tidak lagi memperdulikan halal atau haram. Cara mendapatkan harta sudah tidak lagi mempertimbangkan baik dan buruk. Perilaku ini telah tampak saat ini seperti yang dilakukan oleh para pencuri, koruptor dan lain sebagainya. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah SAW bersabda, akan datang kepada manusia suatu zaman ketika seseorang tidak lagi memperdulikan halal atau haram harta yang dia ambil. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, menghalalkan hal yang haram. Sifat lain dari manusia akhir zaman ialah mereka cenderung menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Berkaitan dengan hal ini, Rasulullah bersabda, akan muncul dari umatku beberapa kaum. Mereka menghalalkan zina, sutra, khomer, dan alat-alat musik. Dan sungguh akan tinggal beberapa kaum di samping gunung, datang di sore hari kepada mereka pengembala ternaknya dengan hewan piaraannya, karena ada hajat. Mereka mengatakan, kembalilah engkau besok hari. Maka Allah menyiksa mereka, meletakkan gunung di atas mereka, dan mengubah yang lainnya menjadi kera-kera dan babi-babi sampai hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat, umat manusia berperilaku seperti keledai. Keterangan Rasulullah perihal manusia akhir zaman ialah memiliki sifat seperti binatang keledai. Mereka senang berbuat jahat dan membuat kerusakan di mana-mana. Rasulullah SAW bersabda, yang tersisa hanyalah manusia-manusia jahat yang membuat huru-hara di bumi, seperti perilaku keledai. Kepada mereka lah hari kiamat terjadi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, bersikap buruk yang kelewat batas. Umat Islam di akhir zaman, sebagaimana sabda Rasulullah dalam kondisi yang sangat buruk. Mereka memiliki penyakit hati yang sangat parah, sehingga menyebabkan perilaku jahatnya yang kelewat batas. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang juga menimpa umat-umat sebelumnya. Lalu mereka bertanya, wahai Rasulullah, penyakit apa itu? Kemudian beliau bersabda, penyakit sombong, angkuh, bermewah-mewahan, bermusuh-musuhan dalam urusan dunia, saling membenci dan saling dengki hingga kelewat batas. Hadis riwayat Al-Hakim. Dan yang terakhir, mengikuti kebiasaan pemeluk agama lain. Selain perilaku-perilaku buruk di atas yang merupakan ciri dari manusia akhir zaman, ialah perihal perilaku umat muslim yang mengikuti kebiasaan pemeluk agama lain. Hal ini dijelaskan di dalam hadis berikut ini. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Nabi SAW bersabda, kalian akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sehingga apabila mereka masuk lubang biawak, kalian akan mengikutinya. Kemudian kami bertanya, wahai Rasulullah, apakah mereka Yahudi dan Nasrani? Nabi menjawab, siapa lagi? Hadis riwayat Bukhari. Dan itulah sahabat, penjelasan tentang orang yang menghancurkan Ka'bah pada hari kiamat. Semoga dari penjelasan ini bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.